Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini aku akan mempresentasikan materi mengenai mamalia laut yaitu dugong. Nah, permasalahannya itu aku mengambil eksploitasi dugong yang sekarang ini sedang marak-maraknya dan membuat dugong ini hampir berkurang loh populasinya. Simak video yang akan aku sajikan nanti ya. Sebelumnya, aku perkenalkan diri, aku Anggi Afrianti Caroline, aku angkatan 18 kelas 18B. Di sini aku memenuhi salah satu tugas mata kuliah Biologi Laut yang diampu oleh Ibu Elva Oprasmani. Nah, jadi hari ini aku akan jelasin nih gimana sih eksploitasi mamalia laut, salah satunya adalah dugong. Yuk kita simak sama-sama biar kita bisa belajar sama-sama. Jadi, dugong ini adalah satu-satunya mamalia laut dari famili Dugongidae yang masih eksten dengan penyebaran luasnya di perairan Indonesia Pasifik. Dari aspek ekologisnya, dugong sangat bergantung pada ekosistem lamun dan juga berperan penting pada ekosistem tersebut, antara lain melalui proses bioturbasi saat memakan lamun. Nah, teman-teman bisa lihat nih salah satu gambar dugong yang sedang berenang di laut. Nah, karakteristik bioekologi dugong membuatnya mudah terancam punah, antara lain karena lambat berkembang biak dan dalam kondisi ideal, laju pertumbuhan populasi maksimum sekitar 5% loh, karena ketergantungan tinggi pada lamun sebagai makanannya. Dugong akan mengalami pertumbuhan terhambat dan reproduksi tertunda jika luasan atau kondisi lamunnya ini menurun. Jadi kalau misalnya lamun ini juga rusak, maka ekosistem dari ekologi dari dugong ini juga akan terganggu. Sangat mudah ditangkap, lalu dan rentan terhadap kecelakaan, misalnya tabrakan, tersangkut dalam alat tangkap, tali rumput laut, dan lain sebagainya. Nah, jadi suatu studi simulasi populasi dugong mengindikasikan bahwa kalaupun pertumbuhan dugong ini sangat ideal dan dugong tidak akan lebih dari biasanya, jadi bila sedikit saja populasi dugong ini dewasa berkurang akibat penangkapan ataupun karena hilangnya habitat atau menurunnya kualitas lingkungan, itu akan dapat mengancam kelestariannya. Lalu selain itu, dampak antropogenik, ada pula dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh faktor alami, misalnya itu badai atau siklon yang menghantam dan memporak-porandakan suatu perairan pantai. Tetapi biasanya itu faktor alami ini jauh lebih sedikit frekuensinya kejadian dibandingkan dengan faktor antropogenik. Jadi, ancaman antropogenik ini lebih bisa mengancam populasi dari dugong. Seperti yang kita tahu, eksploitasi dari dugong ini bisa berbagai macamkan oleh orang, seperti untuk dugong ini digunakan untuk menghibur orang, tetapi dengan cara yang ilegal. Jadi, dugong itu dieksploitasi dengan menghibur orang secara berlebih-lebihan, sehingga kemungkinan daya tahan tubuh dugong itu tidak bisa bertahan, lalu bisa saja dugong itu mati. Ancaman antropogenik terhadap dugong bisa bersifat langsung, misalnya karena sengaja diburu, tertangkap secara tak sengaja dalam kegiatan perikanan, atau karena akibat penggunaan teknik perikanan yang destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan racun. Juga biasanya dugong ini digunakan untuk hiburan masyarakat, namun secara ilegal dan dieksploitasi secara berlebih-lebihan. Ancaman tak langsung misalnya karena makin menyusutnya luas padang lamun atau makin tergradasinya kondisi lingkungan padang lamun yang menjadi habitat dugong, meningkatnya kekeruhan air dan pencemaran. Perburuan dugong ini telah dilakukan sejak awal sejarah interaksi manusia dengan dugong. Misalnya itu menjadi sumber makanan, obat-obatan, dan berbagai keperluan ritual budaya. Nah, untuk solusinya saat ini untuk mencegah punahnya dugong telah dilakukan upaya konservasi dugong di beberapa tempat, salah satunya kawasan konservasi dugong yaitu di Pulau Bintan. Nah, Pulau Bintan ini merupakan salah satu lokasi di Indonesia yang menjadi habitat dugong. Saat ini untuk mencegah punahnya dugong ini telah dilakukan upaya konservasi dugong di beberapa tempat, salah satunya itu untuk di beberapa tempat, misalnya itu masyarakat yang berada di lokasi pesisir, khususnya yang berdekatan dengan habitat dugong. Tidak sedikit aktivitas masyarakat pesisir yang berinteraksi secara langsung dengan habitat dugong, agar masyarakat ini lebih menyadari bahwa dugong ini layak untuk dilindungi. Nah, jadi penetapan kawasan konservasi dugong ini di wilayah sebagai lokasi perlindungan satwa langka ini, misalnya itu peningkatan perlindungan dugong baik dalam
maupun di luar kawasan konservasi dugong. Lalu peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye, sosialisasi, dan seminar tentang dugong. 4 itu yaitu peran serta pengawas PPNS atau perangkat daerah dalam penegakan hukum. Pemetaan habitat lamun, monitor kesehatan dan daya dukung habitat dugong. Yang terakhir yaitu penelitian survei dan pemantauan populasi dugong. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di Kabupaten Bintan, di sana dugong ini telah dinyatakan sebagai ikon atau flagship spesies yang melambangkan semangat untuk melindungi dan melestarikan dugong di kawasan tersebut. Jadi dugong ini kemudian menjadi bahan penyadaran publik yang sangat penting. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk promosi perlindungan dan penyelamatan dugong. Nah, salah satunya itu adalah pembuatan batik dugong Bintan dengan berbagai variasi. Teman-teman bisa lihat, di situ ada contoh dari lukisan dugong dengan teknik batik ini ditampilkan dalam berbagai variasi bentuk produk untuk promosi konservasi dugong.